Ya good day. Ya good day. Aku bilang ganti softtek. Ya good day dong. Kenapa gue? Gimana sih? Coba sendiri kan? Penyakitan kau rupanya. Kurang ajar kau udah penyakitan kau. Ngajak-ngajak aku sumpah pocong pula kau. Mamdel itu bela sembiring. Dikit-dikit kau bawa Tuhan, dikit-dikit kau bawa Tuhan. Tapi yang kau percaya sumpah pocong. Kemakan kau kan sekarang, kejebak kalian kan, kepelintir kalian kan. Makanya jangan kebanyakan naskah, jangan kebanyakan kebohongan. Iya kan? Siapa yang bilang dia penyakitan? Emang orang aku bilangnya dia ganti pempes. Kau good day ya, kurang ajar kau ya good day ya. Tulang belakangnya yang nggak menyatu mam. Jadi aku nggak tahu kalau soal penyakit, nggak ada aku ngomong-ngomong penyakit dia. Mam si Halu lagi tantrum masalah kartu kuning, kenapa? Kok baper? Emang gila kan? Konsumsi pil depresi kan? Nah kayak gini. Sendiri nih bos, senggol dong. Nggak perlu lompat ke room sana, nggak perlu lompat ke room sini, nggak perlu teleponan, nggak perlu chat-chatan, nggak perlu buat naskah bos. Hah? Makanya kalau udah tau penyakitan kok sampai tingkah. Kalian mau bilang aku kejam, mau bilang aku tega, biar. Ya. Biar. Mungkin kalian nggak tahu dari cerita awal seperti apa. Dari awal si good day aja yang aku ngaku memfitnah barang daganganku, memfitnah Niki. Aku selalu bilang sama Pak, aku tidak ada masalah. Ingat itu, Cece Hero. Ya. Ingat itu, namun kau tidak bisa melakukan apapun karena apa? Karena hidupmu tergantung sama good day. Terus tiba-tiba kau muncul. Ya, cerita. Kalian yang tantrum selama ini. Kalian yang sibuk nyindir-nyindir. Aku kasih tahu kalian cara main. Ya. Kalian yang nyindir-nyindir. Aku kasih tahu cara main. Aku buka jalannya. Ujung-ujungnya apa? Coba. Siapa modal lambung? Nggak mungkin bela sembiring modal lambung. Gila. Coba. Masa bela sembiring modal lambung? Kan nggak mungkin lah sayang kalau bela sembiring modal lambung. Stres lu pada. Sosok mau jadi jagoan medsos. Mau anggar-anggar dulu aku di kasus ini, dulu aku di kasus itu. Iya, segala cerita kau di kasus-kasus kau di media, di medsos ini, yang secara online. Kayak jenis-jenis kayak kau ini kalau main-main di lapangan, kaki kau mungkin di batang kuis, kepala kau mungkin di nias, tau kau. Jari jemari kau di palopo. Ya kan? Berpindah semua.
berkubu, si ini berkubu, si ini ikutan, si ini berkubu. Iyalah, karena mau nyari panggung, ya, mau nyari panggung. Terus habis itu apa? Seakan-akan kau penyanyi seriosan, nada kau tinggi-tinggi kan? Kenapa nggak jadi backing vokal Krisdayanti kau? Ini kurang ajar sih, part yang ini nih kurang ajar sih. Ini yang paling kurang ajar sih. Ini part yang paling kurang ajar ini. Ini kurang ajar kamu nih. Kayak gini lah tingkah kalian ini. Ini sih yang paling kurang ajar. Ini sih yang paling kurang ajar tuh, Pak. Coba lah tingkah orang ini. Coba. Lekas sembuh ya, Cece Hiro ya. Cece Hiro lekas sembuh, sehat-sehat ya. Sakit ya, geng. Aku nggak tahu kalau dia sakit, jujur. Nggak tahu. Bahkan aku tidak tahu kalau dia sakit. Aku tidak pernah mencari tahu kalau dia sakit. Bahkan aku tidak ada menyinggung dia sakit. Tapi kau tahu bagaimana aku. Aku tidak pernah ada mau berburuk sangka dengan siapapun. Apa yang kulakukan sekarang adalah reaction dari sindiran kalian koma berkomal tapi yang tidak memiliki nyali menyebutkan namaku. Sekali ku tunjuk kalian satu persatu keluar asli kalian. Jangan hilangkan itu. Tapi satu aja aku bilang sama kau, Cece Hiro, ya. Gak usah kau anggar-anggar kau 7 tahun kau hidup di TikTok ini. Mau jadi apa kau di TikTok ini, kepala desa? Hah? Oh, 7 tahun kau di TikTok ini kau. Ngapain kau 7 tahun di TikTok ini? Gak tamat-tamat juga kau. Ngapain lah kau 7 tahun? Kutanya lah kau Cece Hiro, kutanya lah. Ini kutanya lah sama kau. Ngapain kau? Jadi kades kau di TikTok ini 7 tahun. Hah? Cece. Cece jawab dulu. Cece jawab dulu. Cece jawab. Cece mau jadi kades. 2029 Cece mau mencalonkan diri. Coba. Cece jawab dulu. Saya 7 tahun di TikTok ini. Mau ngapain Cece? Hah? Kok bangga banget sih Ce? Hidup gitu-gitu aja. Hidup masih belangsak. Cece kadang suka deh mempermalukan diri sendiri. Ini aku reaction omongannya ya. Ini aku reaction. Ya, Cece kan udah 7 tahun nih. Ya kan? Hidup di TikTok ini. Terus Cece mau jadi apa? Kira-kira nanti di pemerintahan berikutnya. Hah? Cece mau jadi apa? Makanya tobat Cece. Cece 7 tahun di TikTok nggak dapat pasangan Ce. Maksud itu nggak dapat gitu calon suami. Nikah apa Ce? Nikah lah Ce. Coba Cece panjangin rambut, pasti Cece cantik, gemoy gitu, kayak Pokemon sawit. Coba bayangin kalau Cece Hiro rambutnya panjang, Pokemon sawit. Coba bayangin kalau Pokemon gelantungan di sawit-sawit. Jujur aku tidak ada bilang dia penyakitan. Aku tidak ada berbicara soal Pampers. Yang aku bilang adalah ganti softtek Cece Hiro. Ya. Ini gak ada. Aku dukung Cece Hiro panjangin rambut. Aku dukung Cece Hiro pakai tank top dan hot pants. Ya.
ya. Dukung Cece Hero ya, rambutnya dipanjangin. Aku dukung. Pasti cantik, gemoy. Itu mirip siapa itu yang pemain film Cina yang botak-botak itu? Jangan lagi kayak sikat-sikat WC lagi deh, rambutnya. Ya. Nggak ada lah Pokemon sawit. Boboho, siapa itu pacarnya? Pacarnya Boboho. Ngapain? Kita cewek rambut kok kayak sikat-sikat WC gitu. Kadang diwarnain ungu lah, hijau lah. Cece tahu nggak kalau Cece rambutnya yang rambutnya di warna itu kayak anak ayam Cece yang depan-depan sekolah itu loh, anak-anak ayam yang kecil itu loh. Cece tahu nggak? Anak-anak ayam yang dijual warna-warni itu loh, sikat WC yang kotak. Sikat WC yang kotak itu kan kadang-kadang warna biru, hijau. Ya kan? Atau Cece ini terinspirasi dari sikat toilet. Atau terinspirasi apa? Ayam Teletubbies. Coba dipanjangin rambutnya, pasti mirip Bibiho. Gemoy. Apalagi kalau Cece jogetnya nanti gini-gini, Cece Hero kadang. Habis baksoku, habis tetelanku. Panjangin rambut deh, serius. Ayo. Caca, bahas tentang jualan mami dong. Dibilang nggak bener. Siapa yang bilang nggak bener? Siapa yang bilang nggak bener? Kalau nggak bener ya laporin lah. Tahu? Laporan. Kok bodoh? Yang nggak bener itu adalah mulut-mulut tolol. Kayak mulut si Good Day ngaku-ngaku beli 6 juta. Padahal yang belinya cuma barang 300. Coba. Gimana sih? Aku nggak pernah jual beli tas branded terima jual tas orang. Yang ku jual semua tasku. Ya kan? Jadi aku bingung. Gitu loh. Jualanku nggak bener yang di mana? Mami, aku diblokir sama Cece Tank Top. Aku bilang, coba Cece pakai singlet deh, Cece pakai singlet. Nanti kalau aku bilang udah tau kok penyakitan. Nah, tapi sibuk kok mau anggar jago. Nanti kalah aja wak ini, Kak. Dibawa-bawa penyakitnya. Padahal orang itu yang buka sendiri, bukan aku. Dia buka sendiri, bukan aku. Coba, marahilah itu si Good Day. Itulah kalau kebanyakan drama, mau playing victim. Ya. Kayak gitu tuh, sok-sok mau nangis, jual air mata, enggak aja. Sama Good Day sama drama lu pernah ketemu gak? Enggak, sama Good Day pernah ketemu muka. Kan dia yang pengen ketemu sama aku. Si Good Day. Katanya kan banyak korban dari jualan mami, tapi nggak dikasih tahu apa dan siapa, katanya. Masa sih? Masa? Ang, ada si Black Rose namanya, ngontak aku Ang di igoiku. Ang, coba kok kontak Ang. Itu pakai HP, nomornya kan ada 2 Ang. Satu yang udah nggak ada foto di aku, satu yang pakai foto hitam. 2024 apa 2025 dia titip tas totalnya 3 juta, baru kau bayar 1 juta Ang, sisa 2 juta. Dia udah chat kau, baru kau TF 1 juta Ang. Ini aku cerita ya Ang ya, mungkin takutnya kau lupa Ang karena terlalu fokus mau menjelek-jelekkan aku. Nah, yang 2 juta itu orangnya nggak kau balas-balas loh Ang, serius Ang. Jadi orangnya itu bingung. Kenapa kok nggak jawab-jawab? Terus orangnya ngontak karena ngeliat aku pernah post story di Igoy Ang, ada kaunya, nge-repost kaunya Ang. Jadi ini
orang itu Ang katanya nitip tas sama kau. Tunggu ya, aku ambil HP. Ang, baru ingat aku Ang. Udah lama sih dia ngechat aku Ang. Dia udah lama Ang ngechat aku Ang. Dia udah lama Ang. Tunggu ya. Bahan itu. Tunggu ya. Bentar ya. Iya. Ya. Kan malu kalau keluarga Aang. Kan Kang bilang katanya bahaya. Bahaya kalau keluarga Aang tahu, ya malu lah nanti. Ya takutnya Aang lupa. 3 juta. Ntar deh. Sebentar ya. Ya Ang ya. Ang. Terus Aang, kalau orang nggak jadi ambil, udah ngekip, itu jangan diceritain kemana-mana kayak Kak Lia. Nggak boleh gitu Ang, itu etika bisnis. Aang kan bionya udah pengusaha. Masa mau diceritain? Nggak boleh. Diceritainnya ke orang lain lagi, ke musuh orangnya. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Ya? Itu nggak boleh Ang. Ngerti Ang? Itu nggak boleh yang kayak gitu. Ngerti? Itu etika bisnis. Apapun itu dia nggak boleh. Ya Ang ya. Terus dikeluar-keluari. Oh dia begini nggak boleh Ang. Iya aku mengajari etika. Nggak boleh seperti itu. Halo? Ini siapa sih yang nge-like? Halo? Mana si bapak? Mana si bapak? Iya. Halo? Iya. Pak, bahan itu selain punya lebar, dia punya tinggi kan? Selembarnya. Iya, punya panjang kan? Panjang dengan tinggi itu beda. Bedanya? Iya, panjang dengan tinggi beda. Kosakatanya tapi maknanya. Ya udah, jangan kita berdebat di situ, sesimpel itu aja. Lebarnya di berapa? Lebarnya di berapa, Pak? 1,10 m. Tingginya di berapa? Tadi saya tanya panjangnya berapa, Bapak maunya pakai kosakata tingginya. Panjangnya udah 2,10 m, masa nggak muat LD 140 dengan motif keliling di tengah? Kan 2,10 m, kena. Loh. Enggak, itu patokannya bukan yang saya tandain. Itu bukanlah jadi patokan, itu adalah contoh bahwa motif yang kecil-kecil itu gunakan untuk manset tangan dan untuk kera baju. Karena saya mau, tapi bukan itu patokan jadi panjang badan, enggak. Ngerti nggak maksud saya? Dengan lebar 2,10 m, masa nggak bisa itu Pak? 140. Kan lebih kecil yang itu. Lebih kecil batik yang sebelumnya.
Ah, ini 210. Ini kan saya bukan bercerita untuk kantong, Pak. Saya tidak ada bercerita untuk kantong, untuk manset dan kerah baju. Maksudnya bisa yang Ibu tandain apa? Saya tidak ada menandain apapun. Saya cuma tandain bahwa yang saya tandain, Bapak dengar dulu. Jangan naik nada Bapak. Yang saya tandain adalah motif untuk manset dan kerah. Pakai yang bulat-bulat, udah. Nah, kemarin, nah, baju yang kemarin itu, baju yang sebelumnya itu kok bisa? Yang sebelumnya, batik-batik sebelumnya. Yang kemarin, yang kalian jahit kemarin. Iya. Iya, yang kemarin loh. Iya, cuman kan itu dia tidak ada pola. Kalau ini kan ada pola motif di tengah kan. Sekarang ini masalahnya apa? Saya masih bingung, Pak. Karena patokan Bapak bilang, aku menandain itu supaya untuk pakai motif itu, motif yang bulat-bulat itu. Kalau polanya biarkan dia tetap di tengah, itu maksudku. Nah, yang jadi trouble apa? Masa nggak cukup untuk manset di 210 untuk kerah? Hah? Nggak nyambung, nggak ngerti saya Pak, ini maksud Bapak apa? Jadi itu kan atas bawah kan bola-bola kan Pak? Bapak mau pakai yang bola-bola atas ataupun bola-bola bawah itu sama aja sebenarnya. Makanya itu poinnya tadi. Bapak nggak jelas ngomongnya. Saya hanya terfokus kepada pola di tengah batik. Gunakan itu untuk pas di tengah badan. Ngerti nggak Pak? Mau kalian pakai pola-pola bola-bola yang besar atau yang kecil di bawah itu it's okay. Aku hanya ini fokusku sama motif yang di tengah. Fokus kalian dengan 3 motif. Motif di tengah, motif di atas, motif di bawah. Padahal di atas bawah itu sama aja. Cuman beda ukuran. Benar tidak? Nggak harus pakai yang di bawah. Pakai motif bola-bolanya yang di atas pun sama aku nggak masalah. Poinnya cuma satu. Untuk bagian kerah dan manset itu tidak perlu menggunakan pola di tengah karena aku nggak mau itu nanti baju jadi kayak karyawan pecel lele. Makanya aku bingung kenapa Bapak fokusnya ke yang aku tandain itu. Aku soalnya ternyata aku missnya juga karena aku tidak tahu bahwa atas bawah itu beda motif. Pokoknya poinnya Bapak mau pakai motif bola-bola atas atau bawah untuk kerah dan manset itu it's okay. Yang penting pola di tengah itu benar-benar dipakai untuk di tengah. Jangan gunakan untuk di kerah, jangan gunakan juga untuk di kantong ataupun di manset. Karena itu adalah tipe-tipe baju tukang pecel lele. Itu pantas dari tadi ketawa lagi, ku gigit nanti Bapak. Udah lanjut ya. Aman ya? Ya udah ya Pak. Makasih yo. Dapat bahan kan? Dapat bahan. Lihat tuh ngomong sama karyawannya aja begitu. Gitu, aku kasih bahan kalian. Para babu. Yang gak punya usaha. Pengangguran. Gembel. Kasih bahan. Begigit. Aku udah biasa sama karyawanku kayak gitu. Nah, kasih bahan. Nah. Kasih bahan nih. Memang kupukul lah Bapak ini ya. Padahal sama loh motif atas bawah. Tahu kalian geng. Di toko-toko orang ini aku. Tunggu dulu.
Ilmunya aku ambil ya mam, katanya. Bayarlah kau les sama aku. Tia bilang sama bapak, kain dibentangkan, batik dibentangkan di meja pola. Udah. Di meja pola, polanya letak di atas. Aku mau lihat peletakan pola itu di atas batik itu. Terus kamu keluarin dari meja lemari stok jahitan yang putih. Saya kan ada batik tulis yang naga apa harimau itu yang warna merah. Yang ada tinta emasnya. Coba hitung ada berapa lembar itu yang batik Prada. Ada 3, berarti itu cocok lah untuk ibu 1, bapak 1, sama Tia 1. Kayaknya cocok ya sayang, biar seragam kita bertiga. Kayak mana Tia? Anak. Oh ya udah, nanti kita berseragam bertiga. Itu dinaikin di atas mau saya pakai. Nanti kita berseragam bertiga untuk saya, kamu, sama papi. Cocok? Iya, gue bilang ku tepuk kepala kau nanti ya. Iya, gue bilang. Ini dulu bilang sama bapak, jangan dipotong, lebarkan bahan, letak polanya, pola bagian badan depan atau belakang, terus fotoin dulu sama aku. Takutnya salah arah. Karena itu kalian ada yang salah arah yang batik itu, yang batik polkadot, harusnya dia melintang. Ini telentang kalian buat ya. Hei, hei, halo. Oke, makasih ya. Kasih bahan lagi, Glenn. Anabel, main yo, kata kawannya nak. Ini kedengaran sama onti-onti. Halo. Anabel, nah ini Anabella nak. Iya sayang mami cinta, Anabel. Temannya manggilin lo dari tadi. Nah, ini kakak Anabellanya, nak. Nah, halo. Ya, Mi, iya. Ya, Mi, iya. Ya, Mi, iya. Iya, Mi, iya. Apa? Iya, Mi, iya. Oh iya, Black Rose. Ini aku lupa.